Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nis. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat dan bahagia lah, Bu Nis, katakanlah ya. Hari ini kan Ibu Eka mau mengadakan coaching nih. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya berikan pertanyaan kepada Bu Eka nanti setelah Ibu melakukan coaching. Saya utarakan dengan Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah yang Ibu lakukan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nanti? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan, apakah sudah berbobot atau belum kepada coaching? Dan juga bagaimana cara Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya, dan tidak lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Dan proses yang dilakukan itu apakah sudah kreatif, apa sudah memaksimalkan ide dan potensi yang sudah ada. Nah, yang dari pertanyaan itu nanti pertama yang akan saya tanya pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini. Baik Bu Nis, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pastinya saya akan mengembangkan potensi coaching saya pertama dan hadiran penuh. Kemudian yang kedua itu saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya, Bu Nis. Nah, yang pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat ini yang ingin diobservasi oleh Ibu coach? Jadi ada dua Bu Nis ya, yang akan saya kembangkan ya kompetensi pada coaching hari ini, yaitu mendengarkan secara aktifnya. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Itu Bu Nis. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir ya Bu. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Menurut saya sih ini Bu ya, pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini. Saya ingin coaching itu mendapatkan mendapatkan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Kemudian coaching itu dia tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan dari masalahnya tersebut, Bu Nis. Oh, baiklah, kalau begitu bagaimana Ibu mengobservasinya kali ini? Nanti saya akan mengobserver bagaimana Ibu melakukan coaching pada hari ini dan terhadap coaching. Semoga apa yang Ibu berikan sebagai coach itu dapat menimbulkan solusi yang terbaik buat coaching yang akan Ibu lakukan pada coaching saat ini. Iya Bu Nis, terima kasih juga Bu Nis ya. Mudah-mudahan nanti di coding lancar ya Bu Nis ya, doakan Bu Nis ya. Iya. Semoga semuanya lancar ya Bu. Iya Bu Nis, terima kasih banyak Bu Nis. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Okta, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik sekali. Bu Eka sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu Okta. Saya dengar Ibu Okta ini mau menyampaikan sesuatu dengan saya nih. Kelihatan nih mukanya agak kurang baik nih Bu Okta. Iya. Bu Okta mau menceritakan apa Bu? Iya Bu, betul sekali. Saya ini ada yang ingin saya sampaikan ya, begini. Yang ingin saya sampaikan Bu ya, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Jadi penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, perkembangan zaman kita ini semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang variatif seperti itu. Oh, jadi katakanlah Bu Okta itu sedang ada permasalahan di sekolahnya ya, Iya. karena guru-guru di sekolah Bu Okta itu pada saat pembelajarannya itu banyak menggunakan metodenya yang konvensional saja. Iya. Kemudian dia tidak ada variatif dalam metode pembelajarannya. Akhirnya akhirnya siswanya merasa bosan. Apalagi dia menggunakannya medianya mungkin hanya buku yang ada di sekolah saja itu Bu Okta. Benar begitu Bu Okta ya? Iya betul, kalau bervariatif itu baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja begitu. Oke, baik Bu Okta.
Okta kira-kira yang ingin Ibu Okta harapkan atau dapatkan ketika percakapan kita ini apa, Bu Okta? Iya, dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi dalam pembelajaran gitu. Oke, jadi Bu Okta ini ingin adanya perubahan Iya. di rekan sendiri, apa namanya, di guru-guru yang ada di sekolah Bu Iya. Okta untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya. Saya itu ingin adanya perubahannya, misalkan dalam hal penyampaian metodenya, kemudian media pembelajaran lebih bervariatif ya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan guru kan. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan slideshow, slide present PowerPoint dan juga bisa tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun tanpa ada media apapun, jadi masih hanya dengan model yang lama saja seperti itu. Oke Bu, berarti intinya pembelajaran yang bervariatif katakanlah itu Bu Okta ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif ini kan kalau kita bilang idealnya itu pokoknya di Solo ya Bu Okta. Kira-kira untuk di sekolah Bu Okta ini ya, Iya. untuk saat sekarang ini kondisinya seperti yang sekarang ini, levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Kalau untuk saat ini sekolah saya itu sepertinya masih di level angka 5 ya Bu, karena masih banyak guru-guru senior, jadi kalau untuk ke level lebih tinggi itu memang agak sulit gitu. Oh begitu, baiklah. Jadi masih di level 5 Bu ya. Kira-kira di level berapa sih yang Bu Okta itu ingin lihat dari rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah itu? Semuanya di level berapa? Ya mungkin untuk di sekolah itu saya tidak muluk-muluk ya Bu, bisa ke angka 7 saja sudah alhamdulillah seperti itu. Memang karena mengingat guru-guru sekolah saya itu memang banyak guru-guru senior, jadi agak sulit untuk lebih dari itu. Jadi untuk bisa ke 7 saja saya sudah alhamdulillah. Berarti keinginan Bu Okta sampai di level 7 dulu ya. Baik Bu, kalau begitu kira-kira untuk mencapai perubahan yang di level 7 itu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan dari pembelajaran itu yang seperti apa Bu? Ya, saya juga masih memikirkan ya Bu, rencana atau tindakan apa yang bisa saya buat gitu, untuk bisa melakukan perubahan itu, semacam misalkan mungkin kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan secara face to face ataupun bergantian gitu. Oke, berarti Bu Okta nanti akan melakukan mentoring ya. Iya. Selain mentoring Bu, kira-kira ada strategi lain tidak yang akan Ibu lakukan supaya terjadi perubahan rekan-rekan Bu Okta di sekolah? Mungkin nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, bisa mengadakan semacam workshop atau pelatihan ya, untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di menggunakan media pembelajaran berbagai. Oke Bu, apa namanya, kira-kira ya, tadi kan ada mentoring dan juga ada workshop. Kira-kira apa yang akan yang secepatnya lah, katakanlah yang secepat direalisasikan oleh Bu Okta itu, yang metode strategi yang mana Bu yang akan dilakukan? Mungkin yang lebih cepat bisa saya lakukan adalah yang mentoring ya, karena kalau untuk workshop atau pelatihan itu memerlukan banyak waktu, biaya, tentunya persiapan juga kan untuk narasumber. Baik Bu, kira-kira di sekolah Bu Okta itu nanti siapa yang bisa diajak kolaborasi atau minta bantuan dengan siapa Ibu Okta? Ya mungkin saya bukan minta bantuan dengan teman atau guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT ya, untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti apa namanya, Bu Okta nanti katakanlah akan berkolaborasi dengan rekan Bu Okta yang sudah IT-nya sudah bagus lah ya di sekolah ya. Mungkin Bu Okta di sekolah ada guru gerak ya di sekolahnya. Jadi
Ibu Okta berarti akan mengadakan kolaborasi dengan guru lainnya ya. Iya. Nah sekarang kita kan sudah di ujung obrolan nih Bu Okta. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Okta itu ingin dapatkan? Dari percakapan ini saya itu bisa mendapatkan gambaran bagaimana saya itu bisa melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi ya yang dibantu oleh rekan guru tadi. Nah pokoknya apa namanya keren sekali pemuda ide Bu Okta tuh ya. Jadi saya tuh nanti akan menunggulah kabar baik dari Bu Okta. Apakah yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar? Tapi doa saya sih semoga sukses Bu Okta ya. Semoga ada perubahan yang Bu Okta harapkan terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah itu Bu Okta. Oke Bu Okta, sepertinya cukup ya waktu kita sharing hari ini. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan Bu Okta terlaksana dengan baik ya Bu Okta ya. Iya, terima kasih Ibu atas sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya dan mendengarkan perkataan. Oke Bu Okta, sama-sama Bu ya. Kita sama-sama belajar. Silakan kita beraktivitas kembali Bu Okta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nis, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan tentang indikator yang ingin dicapai. Ya, dari indikator yang ingin Ibu dicapai tadi sebelumnya saat melakukan coaching tadi apa sih yang sudah dilakukan Bu Nis terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching mengenai informasi-informasi yang terkait untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi coaching. Nah kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dia lakukan dan sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dia lakukan tersebut. Itu Bu. Ya, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pada coaching ini Ibu sudah menemukan solusinya sendiri. Nah sebelum kita akhiri nih ya Bu ya, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nis ya. Sebenarnya Bu Nis sudah bisa menerapkan coaching ini dengan sudah sesuai dengan kita ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian sudah menyampaikan apa yang pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian si coachingnya juga sudah menemukan solusinya sendiri ya. Nah Ibu Nis tadi sudah menggali semua permasalahan, mengidentifikasi segala macamnya tadi, jadi sudah berjalan dengan baik sekali ya. Nah semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, berbagi pengalaman lagi dengan Ibu Nis. Mungkin itu saja Bu, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ya sama-sama Bu Nis.